Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah, bab celaan terhadap kebakhilan, hadis yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nasi ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min alimin bakhil. Rawahu Tirmidzi kadza fi Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil atau kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Diambil dalam kitab hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Orang yang sedikit mengerjakan sholat sunnah tetapi dermawan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak beribadah dan mengerjakan sholat sunnah panjang-panjang. Yang dimaksud ahli ibadah adalah orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah. Sedangkan mengerjakan amalan fardu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik ia dermawan atau tidak. Diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih bahwa suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam bertanya kepada syaitan, siapakah orang yang paling kamu sukai dan siapakah orang yang paling kamu benci? Syaitan itu menjawab, saya paling menyukai orang beriman yang bakhil, dan yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Maka beliau bertanya, mengapa demikian? Syaitan menjawab, orang yang bakhil karena kebakhilannya sudah cukup untuk membawanya ke neraka jahanam. Akan tetapi aku selalu memikirkan tentang orang fasik yang dermawan. Jangan-jangan karena kedermawanannya Allah SWT akan mengampuninya. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yakni Allah SWT suatu ketika akan ridha kepadanya karena kedermawanannya. Kefasikan dan dosa seumur hidup tidak ada artinya dibandingkan dengan lautan ampunan dan rahmat Allah SWT. Dia berkuasa untuk mengampuni semuanya. Dengan demikian, usaha syaitan yang selalu membujuknya untuk melakukan dosa menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang dermawan berarti berprasangka baik kepada Allah, dan orang yang bakhil berprasangka buruk kepada Allah. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Orang yang berprasangka baik kepada Allah berarti memahami bahwa Al-Malik yang maha memberi berkuasa memberinya lagi. Orang seperti ini sudah barang tentu tidak diragukan lagi kedekatannya kepada Allah. Sedangkan orang yang berprasangka buruk kepada Allah berarti beranggapan bahwa hartanya akan habis karena tidak ada sumbernya lagi. Orang yang seperti ini tentu saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena ia menganggap bahwa khazanah Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Padahal harta kekayaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai asbab untuk memperoleh harta itu sesungguhnya berada dalam genggaman kudratnya. Bila dia menginginkan, dapat saja para pebisnis atau pedagang tidak memperoleh keuntungan sedikit pun, atau para petani menebar benih tetapi tanaman tidak pernah tumbuh. Jika semua ini datang karena pemberian Allah Subhanahu wa taala,
tentu tidak ada gunanya mengkhawatirkan harta yang disedekahkan akan habis. Masalahnya, setelah kita berikrar dengan lisan, kita kadang tidak meyakini semua itu semata-mata merupakan pemberian Allah dan kita tidak memiliki apa-apa. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan. Dan insyaallah kita berupaya untuk menjadi orang yang as-sakhiyu, yaitu orang yang dermawan. Karena sungguhnya orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan akan dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita berupaya untuk bisa meningkatkan amal sedekah kita, baik yang sifatnya wajib tentunya adalah satu keharusan, yaitu zakat yang sudah ditentukan kadarnya dan nisabnya, dan juga terhadap amal infak yang sunnah, yaitu kita senantiasa meningkatkan agar Allah Ta'ala semakin cinta kepada kita, agar Allah Ta'ala semakin banyak memberi kepada kita. Karena dengan kita berinfak, berarti kita telah menyalurkan nikmat Allah yang berupa harta kepada saudara kita, atau kepada satu kegiatan kepanitiaan masjid misalnya, atau kepada anak-anak yatim atau orang miskin, maka sungguhnya kita akan mendapat kepercayaan untuk bisa menyalurkan rizki Allah Ta'ala yang lain, yang Allah pasti akan curahkan kepada kita karena sifat kedermawanan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang as-sakhiyu, dan kita ajak keluarga kita, lingkungan kita, saudara kita untuk sama-sama kita senantiasa tingkatkan amal sedekah infak kita insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.